Selamat datang di bab 11 dari audiobook The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana keputusan finansial seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor yang bersifat pribadi dan kontekstual yang bisa sangat berbeda dari apa yang kita anggap rasional atau logis. Housel mengajak kita untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman dalam pendekatan keuangan orang lain, serta pentingnya untuk menilai keputusan tersebut dalam konteks pribadi masing-masing. Mengapa keputusan finansial orang lain bisa berbeda-beda? Di awal bab ini, Housel membahas bagaimana orang sering merasa bahwa keputusan finansial mereka adalah yang paling rasional dan terbaik. Namun, ketika melihat keputusan orang lain, kita seringkali merasa bahwa mereka membuat keputusan yang tidak logis atau kurang bijaksana. Housel mengingatkan kita bahwa keputusan finansial tidaklah satu dimensi dan bergantung pada banyak faktor, termasuk pengalaman hidup yang unik dan nilai-nilai pribadi. Sebagai contoh, seseorang mungkin menganggap bahwa berinvestasi di saham adalah langkah paling rasional untuk meningkatkan kekayaan. Namun, bagi seseorang yang pernah mengalami kehilangan besar dalam investasi masa lalu, keputusan untuk menyimpan uang dalam bentuk cash atau aset yang lebih aman mungkin jauh lebih rasional bagi mereka. Ini adalah salah satu gambaran sederhana tentang bagaimana keputusan finansial tidak pernah bisa dipandang hanya dari satu sudut pandang rasionalitas matematis. Reasonable versus rational. Beliau memperkenalkan konsep reasonable versus rational yang menggambarkan bahwa pilihan finansial yang paling masuk akal untuk seseorang belum tentu berdasarkan rasionalitas yang ketat. Seringkali keputusan keuangan terbaik bagi seseorang adalah yang mereka rasa nyaman dan bisa diterima oleh keadaan hidup mereka, meskipun mungkin tidak selalu yang paling logis secara matematis. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam kondisi keluarga yang sulit atau berisiko kehilangan pekerjaan bisa memilih untuk menyimpan dana darurat yang jauh lebih besar dari standar rasionalitas. Sementara itu, orang lain yang tumbuh di lingkungan yang lebih stabil dan aman secara finansial mungkin merasa lebih nyaman berinvestasi atau mengambil risiko keuangan lebih banyak. Keputusan-keputusan ini berdasarkan konteks pribadi mereka, dan pada akhirnya, keduanya sama-sama masuk akal dalam kerangka hidup mereka masing-masing. Konteks yang mengubah keputusan keuangan. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam bab ini adalah konteks personal yang mempengaruhi keputusan keuangan. Setiap orang membawa latar belakang dan pengalaman hidup yang unik yang membentuk cara mereka mengambil keputusan tentang uang. Banyak keputusan finansial yang tidak dapat dipahami jika hanya dilihat dari perspektif teori ekonomi atau logika rasional murni. Seseorang yang besar di lingkungan penuh dengan ketidakpastian finansial dan mengingat pengalaman keluarga yang kesulitan keuangan mungkin lebih memilih hidup dengan penuh kehati-hatian dan memilih untuk selalu menjaga keamanan keuangan mereka. Sebaliknya, mereka yang hidup di lingkungan yang lebih stabil atau telah mencapai kesuksesan finansial mungkin lebih mudah memilih jalan yang melibatkan lebih banyak risiko keuangan. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa kita sering gagal memahami perspektif orang lain yang mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan keuangan yang terlihat sangat berbeda dengan keputusan kita sendiri. Setiap pilihan memiliki latar belakangnya yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan perjalanan hidup. Mengevaluasi keputusan keuangan dari perspektif orang lain. Selain itu, Housel juga menekankan bahwa seringkali kita memandang keputusan keuangan orang lain dengan terlalu banyak penilaian eksternal. Seringkali kita merasa bahwa keputusan orang lain terlalu ceroboh atau tidak rasional. Namun, kita harus ingat bahwa hal yang tampak ceroboh bagi kita bisa jadi merupakan keputusan yang sangat masuk akal bagi orang tersebut berdasarkan pengalaman hidup mereka. Morgan Housel berbicara tentang tantangan yang datang dengan mengevaluasi pilihan keuangan orang lain tanpa memahami konteks hidup mereka. Orang
sering merasa bahwa yang mereka lakukan adalah pilihan yang paling masuk akal, sementara pilihan orang lain mungkin terasa kurang tepat bagi mereka. Tapi kenyataannya, pilihan yang diambil oleh orang lain bisa jadi sangat beralasan berdasarkan cerita hidup dan situasi yang mereka alami. Berhenti membandingkan dan menerima keunikan setiap orang. Banyak dari kita suka membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam hal finansial. Morgan Housel mengingatkan kita untuk mengurangi kecenderungan ini karena kehidupan setiap orang berbeda. Sukses bagi seseorang bisa saja berarti kebebasan finansial dan kenyamanan. Sementara bagi orang lain itu bisa berarti memilih stabilitas atau menyimpan kekayaan untuk masa depan mereka. Salah satu pelajaran penting dalam bab ini adalah tidak ada satu ukuran yang pas untuk semua orang dalam hal keuangan. Housel menyarankan agar kita berhenti mencoba menilai atau membandingkan keputusan finansial orang lain dengan cara yang berpusat pada rasa cemas kita tentang uang. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan kebiasaan membandingkan situasi kita dengan orang lain dan lebih fokus pada perjalanan finansial kita sendiri yang sesuai dengan nilai, prioritas, dan konteks hidup kita. In fact, kekayaan bukanlah tujuan semua orang. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan banyak orang adalah menganggap bahwa semua orang mendefinisikan sukses finansial dengan cara yang sama. Banyak orang merasa bahwa satu-satunya cara untuk mengukur keberhasilan keuangan adalah dengan memiliki banyak uang, aset besar, dan gaya hidup mewah. Namun, Morgan Housel memperkenalkan ide bahwa kekayaan bukanlah tujuan yang universal. Bagi sebagian orang, tujuan finansial mereka mungkin hanyalah mencapai kebebasan dan ketenangan hidup. Sementara bagi orang lain, mungkin mereka punya tujuan yang lebih berfokus pada memberi kembali kepada keluarga atau komunitas mereka. Seseorang yang memiliki sedikit harta mungkin lebih kaya dalam hal waktu dan kebebasan. Penting untuk mengenali bahwa tujuan hidup orang berbeda, dan oleh karena itu, cara mereka mendekati masalah keuangan juga akan berbeda. Kita harus menghargai keberagaman ini dan berhenti untuk mencoba menilai atau mengukur keputusan finansial orang lain berdasarkan standar pribadi kita. Pengaruh kebijakan keuangan dalam keluarga dan lingkungan. Morgan Housel mengungkapkan bahwa banyak dari kebiasaan keuangan seseorang sebenarnya dipengaruhi oleh budaya, keluarga, dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Beberapa orang mungkin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai menabung dan menumpuk harta. Sementara yang lainnya mungkin merasa bahwa uang hanya alat untuk menikmati hidup dengan cara yang lebih fleksibel dan sedikit lebih boros. Kebiasaan dan nilai-nilai ini akan dibawa sepanjang hidup mereka dan menjadi panduan dalam keputusan keuangan mereka. Oleh karena itu, kita bisa belajar untuk tidak menghakimi orang lain dengan kebiasaan atau nilai yang kita anggap sebagai standar kita, karena setiap orang memiliki pengaruh sosial dan emosional yang berbeda. Kesimpulan bab ini menghargai keputusan keuangan orang lain. Menutup bab ini dengan mengingatkan bahwa tidak ada satu cara yang benar atau salah dalam mengambil keputusan finansial. Setiap orang melakukan hal yang terbaik untuk diri mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka yang berbeda. Keputusan keuangan yang diambil oleh orang lain adalah hasil dari perbedaan kondisi, nilai, dan pemahaman pribadi. Kunci untuk memperbaiki pemahaman kita tentang keuangan adalah dengan menghargai perjalanan pribadi orang lain dan konteks mereka. Jangan terburu-buru menilai atau mencoba menyarankan orang untuk mengikuti jalur kita, karena setiap orang memiliki perjalanan finansial yang unik dan pribadi. Sebagai bagian dari komunitas, kita sebaiknya memberi ruang untuk perbedaan dan mendukung masing-masing untuk mengejar kebebasan finansial mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka. Selamat datang di bab 12. Dalam bab ini kita akan membahas pentingnya kesabaran dalam pengelolaan keuangan. Kenapa kebanyakan orang berjuang untuk menunggu hasil, dan bagaimana mereka yang dapat menahan godaan untuk melakukan hal yang terburu-buru cenderung meraih hasil yang jauh lebih memuaskan dalam jangka panjang. Kesabaran adalah kunci utama. Morgan Housel mengawali bab ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita pikirkan.
Apa yang sebenarnya memisahkan investor yang sukses dengan yang tidak? Jawaban yang mengejutkan adalah kesabaran. Tidak ada keputusan investasi atau kebiasaan finansial yang dapat menggantikan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu poin penting yang digarisbawahi beliau adalah keputusan yang sukses dalam keuangan seringkali bukanlah tentang memilih produk investasi terbaik atau mengikuti tren terkini, namun tentang berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki kemampuan untuk menunggu. Hasil tidak dapat diperoleh secara instan. Saat banyak orang menginginkan keuntungan cepat, Morgan Housel menekankan bahwa sebenarnya dalam keuangan, sebagian besar hasil terbaik datang setelah waktu yang lama. Banyak orang ingin meraih hasil secara instan, tetapi Morgan mengingatkan kita bahwa keuntungan dalam banyak hal membutuhkan waktu untuk berkembang. Dalam hal investasi misalnya, keuangan seseorang tidak akan langsung menjadi kaya hanya karena keputusan cerdas yang diambil dalam satu waktu. Sebaliknya, yang diperlukan adalah menunggu. Jika Anda bisa bertahan dalam investasi atau keputusan finansial dan menghindari keserakahan untuk mendapatkan hasil langsung, maka pada akhirnya kesabaran itu akan membuahkan hasil yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Mudahnya terpengaruh oleh tren instan. Banyak orang merasa tertekan untuk mengikuti tren ini, terutama dalam dunia investasi atau keuangan. Mereka yang sangat berfokus pada hasil jangka pendek seringkali mencari shortcut, jalan pintas yang menjanjikan keuntungan cepat. Morgan Housel menyebutkan bahwa kita hidup di dunia yang mendorong kita untuk terus-menerus mencari instant gratification atau kepuasan langsung. Namun kenyataan yang sebenarnya adalah kebanyakan orang yang terbuai oleh godaan untuk mengambil keputusan cepat malah terjebak dalam risiko tinggi. Tidak ada sesuatu yang bernilai dalam hidup ini yang didapat secara instan. Begitu pula dengan keuangan. Morgan mengajak kita untuk tidak terjebak dalam godaan tren sementara atau pencapaian instan yang tidak bertahan lama. Menghindari perangkap konsumerisme. Morgan Housel mengungkapkan betapa mengerikannya perangkap konsumerisme yang terus berkembang, di mana banyak orang merasa tertekan untuk membeli barang atau layanan yang sedang populer karena dorongan sosial atau iklan. Hal ini terjadi karena orang ingin menikmati kenikmatan langsung dan merasa puas dalam jangka pendek tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari pembelian tersebut. Dengan membeli lebih banyak barang, menggunakan lebih banyak layanan, atau mengikuti tren tanpa berpikir panjang, kita seringkali merusak potensi keuangan kita. Keuangan yang baik membutuhkan pengendalian diri dan kesabaran, yaitu kemampuan untuk tidak membelanjakan uang untuk kepuasan sesaat dan justru menginvestasikan uang tersebut untuk masa depan yang lebih baik. Kesabaran adalah kekuatan dalam investasi. Sekarang kita menuju poin penting dalam bab ini. Bagaimana kesabaran adalah salah satu kekuatan terpenting dalam berinvestasi. Morgan Housel mengajak kita untuk melihat contoh para investor sukses yang telah menikmati hasil luar biasa hanya dengan sabar menunggu investasinya tumbuh seiring waktu. Di pasar saham misalnya, investasi dalam saham-saham besar yang dilakukan dengan disiplin dan kesabaran berpeluang memberikan hasil yang sangat tinggi dalam waktu lama. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk membeli saham demi mendapatkan keuntungan cepat seringkali mengalami kerugian karena mereka tidak memberi cukup waktu bagi investasi mereka untuk berkembang. Housel menyatakan bahwa investor terbaik adalah mereka yang dapat bertahan dan tidak terburu-buru menarik uang mereka begitu melihat ketidakpastian. Kesabaran adalah kualitas yang sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi investasi dalam waktu panjang. Mengatur emosi Anda dalam keuangan. Salah satu bagian yang ditekankan oleh Morgan Housel di bab ini adalah bagaimana banyak orang gagal dalam mengelola emosi mereka terkait uang. Ketika pasar bergerak turun atau ketika terdapat ketidakpastian ekonomi, banyak orang akhirnya merasa cemas dan terburu-buru mengambil keputusan. Morgan berargumen bahwa ketenangan dan kesabaran adalah kunci untuk menghindari keputusan emosional yang dapat merugikan. Ketika Anda terjebak dalam ketakutan akan kehilangan uang atau kecemasan krisis finansial,
Kecenderungan untuk menarik uang atau mengubah strategi investasi bisa sangat merugikan. Alih-alih terpengaruh oleh perasaan yang datang dan pergi, Morgan Housel menyarankan kita untuk tetap tenang dan fokus pada tujuan jangka panjang. Waktu, teman terbaik Anda. Pada akhirnya, waktu adalah teman terbaik Anda dalam membangun kekayaan. Housel berpendapat bahwa dengan memberi cukup waktu bagi setiap keputusan finansial untuk menunjukkan hasilnya, kita memungkinkan kekayaan untuk tumbuh secara eksponensial. Hidup ini tidak bisa diburu-buru. Banyak keputusan terbaik yang kita buat di bidang keuangan perlu waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Morgan Housel menyebutkan pentingnya menunda hasil dan fokus pada bagaimana memilih strategi yang berkelanjutan, berinvestasi dengan konsisten, dan memiliki kesabaran untuk tidak tergoda oleh pencapaian secepatnya. Efek keputusan keuangan jangka panjang. Bab ini menegaskan bahwa kesabaran dalam mengelola keuangan bukan hanya tentang menunggu keuntungan. Itu juga tentang menciptakan pola hidup yang seimbang dan bertanggung jawab dalam jangka panjang. Misalnya, banyak orang lebih tertarik untuk memperbaiki gaya hidup mereka segera setelah memperoleh sedikit penghasilan atau keuntungan. Tapi mereka yang dapat fokus pada tujuan jangka panjang lebih cenderung untuk mengalami kebebasan finansial yang lebih stabil. Pola hidup yang penuh dengan perencanaan keuangan yang konsisten, menabung secara berkala, dan berinvestasi untuk masa depan akan memberi hasil jauh lebih baik daripada keputusan impulsif untuk membeli barang-barang mewah atau berinvestasi dengan spekulasi tinggi yang hanya akan menyita waktu dan uang Anda. Kesimpulan bab ini, kesabaran menentukan hasil. Secara keseluruhan, bab ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah salah satu faktor terpenting dalam membangun keuangan yang sukses, baik dalam investasi atau pengelolaan uang. Seringkali hasil terbaik baru tampak setelah waktu yang cukup lama. Kemampuan untuk menunggu, mengelola harapan, dan menjaga konsistensi dengan keputusan yang sudah dibuat adalah kunci dalam meraih hasil keuangan yang stabil dan sukses. Jika kita bisa berhenti mengejar hasil cepat dan menerima bahwa investasi dan keputusan finansial yang baik seringkali perlu waktu, kita akan mendapatkan kekayaan yang bertahan jauh lebih lama. Dalam dunia yang terus berubah, kesabaran memberikan stabilitas dan menghilangkan banyak potensi kesalahan.